Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Hadirakumullah, puji dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang Maha Pencipta. Dialah zat yang Maha Pemberi rezeki. Dialah zat yang maha kuasa. Selain Allah Subhanahu wa taala ini dikuasai oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah Rasul yang paling pantas kita menjadikan qudwah, uswatun hasanah bagi kita semua. Karena beliau adalah Rasul yang telah mampu membawa manusia ke jalan yang benar, yang telah mampu membawa manusia dari kegelapan menuju daripada terang sampai kita sekarang ini. Hadirakumullah, adapun tausiah kali ini itu keseimbangan dalam hidup seorang muslim. Dalam yang saya bacakan tadi, yang artinya demikianlah kami telah jadikan, yaitu kami umat Islam, umat yang pertengahan, yaitu umat yang berada di tengah-tengah di antara umat-umat yang lainnya, yaitu umat yang mana Rasulullah SAW, Muhammad SAW menjadi saksi bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita atau telah memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita menyeimbangkan daripada ilmu dan amal kita. Kalau kita hanya mencari ilmu saja tanpa kita amalkan, ini pun tidak sempurna di depan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan amalan saja tanpa kita mengetahui daripada ilmunya, maka itu kurang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya harus berjalan. Dan ancaman bagi Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah menyampaikan kemudian dia tidak mampu mengamalkan ataupun dia tidak mengamalkannya apa yang telah sampaikan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kenapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala atasmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkannya dalam ayat yang lain dan banyak hadis Rasulullah SAW agar kita senantiasa menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Hadirakumullah, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, maka ini pun termasuk daripada sifat-sifat orang Yahudi. Mereka pintar membolak-balikan daripada fakta. Mereka pintar berbicara, tapi toh mereka tidak mengamalkan. Hadirakumullah, setelah kita seimbangkan amal dan ilmu, maka yang kedua, kita harus seimbangkan juga antara takut dan harapan.
Kita tidak boleh takut. Kita hanya bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena harapan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah merahmati kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita hidayah. Sehingga kita pun harus berharap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takut. Jangan sampai kita takut hanya karena takut lapar. Takut karena hari ini tidak makan, besok apa yang saya mau makan. Atau takut karena tidak ada uang. Tapi kita harus takut bagaimana kita bisa selamat di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, seorang muslim yang baik, dia akan menggabungkan. Dia bisa melihat dalam kehidupannya mana yang harus ditakuti, mana yang harus dia mengharap. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita harus menyeimbangkan daripada melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kan di antara orang-orang beriman, orang muslim ini pun banyak mengamalkan agama itu berlebih-lebihan, ataupun sebaliknya mengamalkan agama malas ataupun sedikit. Makanya agama menyuruh kita agar kita senantiasa menyeimbangkan ataupun kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita ataupun Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amal kita. Dan contoh yang paling baik, contoh kehidupan yang paling sempurna hanya kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW? Bagaimana amalan Rasulullah SAW? Bagaimana keseharian Rasulullah SAW? Rasulullah SAW juga makan. Dan Rasulullah SAW juga lapar. Rasulullah SAW puasa. Rasulullah SAW juga berbuka. Rasulullah SAW juga punya istri. Sebagaimana kita sering dengar daripada kisah yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha mempertanyakan bagaimana Rasulullah SAW kesehariannya. Kemudian antara yang ketiga pengen hanya beribadah saja. Dan yang satunya pengen hanya puasa saja. Dan yang lainnya satunya lagi dia tidak mau menikah. Hadirin rahimakumullah. Mungkin ini kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita dengar bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi sendiri sebagai hamba Allah, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena kehidupan kita ini yang menentukan kehidupan bahagianya, sengsaranya kita, ini pun kita hanya di dunia. Kita hanya hidup sekali saja di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sengsara di dunia, kita akan sengsara selama-lamanya. Kalau di akhirat kita akan siksa selama-lamanya. Ataupun kalau kita bahagia, kita akan bahagia selama-lamanya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.